Hai, gue Rui. Selamat datang di channel Rekomnime. Di video ini sesuai dengan judulnya, gue bakal ngebahas manhwa bergenre fantasi. Oke, sebelum itu kita intro dulu. Fantasi merupakan sebuah genre fiksi, di mana secara ilmiah mustahil terjadi di dunia nyata kita saat ini. Dan gua Rui, inilah beberapa manhwa bergenre fantasi buat ngisi waktu luang di masa pandemi kalian semua. Para pengklaim bini. Updater. Kamu pernah nggak sih ngerasain perasaan NPC dalam game? Apa yang terjadi jika suatu game terdapat bug? Menceritakan dua orang NPC bernama Alice dan Aiden. Aiden bekerja sebagai blacksmith atau penempa. Mereka juga NPC yang cukup spesial. Kenapa disebut spesial? Dikarenakan setiap game yang sedang mengalami maintenance, mereka dapat bergerak, sedangkan NPC lain tidak. Namun setiap NPC memiliki peraturan, yaitu siapa yang melawan player atau orang yang memainkan game tersebut, dia akan dianggap bug dan akan dihapus oleh mods dalam game. Suatu hari, desa Aiden dan Alice dianggap bug, dan akhirnya desa tersebut dihapus dan mereka pun menghilang. Namun, Aiden berhasil selamat. Karena penghapusan bug yang tiba-tiba dibatalkan yang secara aturan game tersebut tidak dapat dilakukan, Aiden pun merasa bingung. Dan ketika kembali ke dunia game tersebut, Aiden mendapatkan skill moderator. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalian bisa baca sendiri, link ada di deskripsi. Kill the hero. Gimana sih rasanya jika kalian sudah percaya sama seseorang lalu tiba-tiba dikhianatin? Waduh, sungguh sakit bukan? Menceritakan seorang laki-laki bernama Kim Woo-jin. Oke, sebelum itu gue bakal manggil dia Kim. Dia terlahir sebagai orang yang ditelantarkan atau bisa dibilang yatim piatu. Kim tidak menyukai dunia dan hidupnya. Ketika dia beranjak dewasa, bergelut sudah menjadi hobi baginya. Namun, dia tetap sendirian dan tidak ada orang yang ia percaya. Hingga suatu hari, dunia berubah menjadi sebuah game. Banyak dungeon muncul dan tidak sedikit monster yang keluar dari dungeon tersebut. Banyak kota yang hancur karena dungeon tersebut. Bersamaan keluarnya dungeon, makhluk yang bernama Nimbus pun muncul. Ia memberikan manusia kekuatan yang disebut authority dan mengubah manusia tersebut menjadi player. Kim ternyata terpilih menjadi seorang player, dan dia bergabung ke dalam sebuah party, yang ketua partinya adalah salah satu dari 7 orang terkuat, yang bernama Lee Sejun. Dan biar lebih singkat, gue bakal manggil dia Lee. Tujuan awal party adalah menyelamatkan dunia dari kehancuran. Kim yang awalnya sendiri dan tidak mempercayai siapapun, akhirnya mulai percaya dan berharap kepada partinya. Namun, kepercayaan itu seketika menghilang begitu saja. Dikarenakan ketika Kim memberitahu kepada ketua partinya tentang dungeon terakhir, ia langsung dibunuh oleh Lee, ketua partinya sendiri. Ternyata Kim bukan salah satu orang yang dibunuh oleh Lee. Seluruh anggota partinya juga menjadi korban, dan Kim pun berpikir akan segera mati. Hingga Kim tiba-tiba terbangun dan terkejut kalau dia sudah kembali ke masa lalu sebelum mendapatkan skill authority. Ketika dia mendapatkan authority, ia memilih job sebagai Dark World Surgeon. Koreksi gue tentang penyebutannya. Dari sinilah pembalasan Kim kepada Lee dimulai. Apa yang akan terjadi? Kalian bisa baca sendiri, linknya ada di deskripsi. The Strongest Manager in History menceritakan seorang hunter yang bernama Kang Jun yang sudah lelah dengan sisi gelap dunia hunter. Dia berniat untuk berhenti dan berpikir untuk menjadi seorang manajer. Teman satu party Kang Jun yang bernama Maria kebingungan dengan keputusan Kang Jun. Namun akhirnya Maria menerima keputusan si Akang. Ketika Kang Jun wawancara dengan CEO perusahaan, dia cukup kebingungan dengan pekerjaan kantor dikarenakan Kang Jun berhenti sekolah ketika SMP. Namun, si Akang ini bukanlah orang bodoh. Dia cukup pintar untuk menipu CEO dan akhirnya dia diterima di perusahaan tersebut. Akan tetapi, Kang Jun sangat tidak beruntung. Dikarenakan dia diterima di perusahaan yang sedang menuju kebangkrutan. Pekerja kantornya pun hanya tersisa 3 orang saja. Orang tersebut ialah si Akang sendiri sebagai manajer, Su Yong sebagai CEO, dan seorang ketua tim keuangan. Bagaimana usaha si Akang untuk mengangkat keuangan perusahaan tersebut agar tidak terjadi bangkrut? Apa yang terjadi selanjutnya? Kalian bisa baca sendiri, linknya ada di deskripsi. Return to player. Apa yang terjadi jika bumi menjadi tempat sebuah game, dan orang yang terakhir hidup adalah pemenangnya? Sungguh sia-sia bukan perjuangan hidupmu jika kamu orang yang terakhir hidup di bumi? Menceritakan mahasiswa yang bernama Sehan. Dalam kehidupan pertamanya, dia adalah orang yang terakhir hidup di bumi.
Hal tersebut dikarenakan bumi tiba-tiba berubah menjadi survival seperti game. Sehan pun menganggap perjuangannya untuk bertahan hidup sia-sia, hingga Sehan pun memutuskan untuk bunuh diri. Akan tetapi, ketika pedang hampir menyentuh dadanya, jendela pemberitahuan pun muncul, dan dikatakan Sehan adalah pemenang game. Sehan pun berhak membeli item untuk putaran kedua, atau bisa dibilang reset. Tanpa pikir panjang, Sehan pun membeli item tersebut dan kembali ke 10 tahun lalu, sesaat sebelum bumi berubah menjadi sebuah game. Sehan pun berniat merubah masa depan tersebut dengan pengalaman yang ia terima dari kehidupan pertamanya. Akankah Sehan dapat mengubah masa depan? Kalian bisa baca sendiri, linknya ada di deskripsi. Incompetent villain. Dalam dunia, ada yang terakhir dari keinginan tidak sempurna dan kerakusan yang besar. Ketika mereka lahir, mereka akan menjadi seorang villain. Menceritakan seorang siswa bernama Kim Dongja. Setiap harinya dia melakukan pembunuhan dan kegiatan tersebut sudah menjadi hobi bagi Dongja. Namun setiap kali dia membunuh seseorang, waktu di dunianya mengulang 1-2 menit sebelum Dongja membunuh seseorang. Akan tetapi, pengulangan tersebut tidak berpengaruh ketika Dongja membunuh hewan. Untuk mencari orang yang menyebabkan time loop tersebut, Dongja berniat membunuh semua orang yang ada di bumi. Akankah Dongja menemukan orang yang menyebabkan time loop tersebut? Ya, kelanjutannya kalian bisa baca sendiri. Linknya ada di deskripsi. Oke, segitu dulu aja rekomendasi manhwa fantasinya. Gue harap kalian enjoy dengan videonya. Oh ya, sebelum video ini selesai, mending lu like dulu video ini. Kalau bisa share video ini ke teman-teman lu, biar kita jadi semangat bikin konten lagi. Mungkin segitu aja videonya. See you next time, and bye-bye.